Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Vidya Kurniawati. Di video kali ini kita akan belajar mengenai materi energi dalam sistem kehidupan. Nah, materi energi dalam sistem kehidupan ini berada pada materi IPA SMP kelas 7. Sebelumnya, kita lihat dulu yuk kompetensi dasar yang dimiliki pada materi ini. Yang pertama ada kompetensi dasar 3.5 yang berbunyi menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk fotosintesis. Kemudian kompetensi dasar 4.5 yaitu menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Nah, dalam video kali ini kita akan mengambil beberapa subtopik dari materi energi ini. Kira-kira tujuan pembelajaran pada video kali ini apa sih? Yap, kita akan mengambil 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep energi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui apa saja bentuk energi. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami dari mana sumber-sumber energi. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak sih apa itu energi? Apa saja bentuk energi? Dan dari mana sumber energi? Nah, kalau begitu yuk kita cari tahu bersama. Teman-teman tahu nggak sih apa itu energi? Apakah teman-teman pernah melihat mobil? Setrika listrik? Apakah teman-teman pernah merasakan lapar? Yap, mobil membutuhkan energi berupa bahan bakar agar bisa dikendarai. Setrika listrik membutuhkan energi listrik agar bisa digunakan untuk merapikan pakaian. Kemudian, manusia membutuhkan energi kimia berupa makanan agar bisa melakukan aktivitas dengan normal. Nah, jadi kira-kira apa sih pengertian energi itu? Ada yang tahu? Yap, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Atau dengan kata lain, energi bisa disebut juga kemampuan untuk melakukan suatu perubahan. Terdapat beberapa macam bentuk energi, di antaranya energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas 4 bentuk energi tersebut. Yang pertama, energi potensial. Apakah teman-teman pernah bermain ketapel? Saat teman-teman bermain ketapel, batu mendapatkan energi ketika karet ketapel direnggangkan. Energi itulah yang mendorong batu terlempar dari ketapel. Contoh lainnya air terjun. Air terjun memiliki energi karena ketinggiannya. Jadi dapat disimpulkan, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau kedudukannya. Ada beberapa energi potensial. Namun, untuk di jenjang SMP ini, kita akan membahas energi potensial gravitasi. Rumus energi potensial yaitu EP sama dengan massa dikali gravitasi dikali H, atau EP sama dengan M kali G dikali H. EP merupakan energi potensial dengan satuan joule, M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, G merupakan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H merupakan ketinggian dengan satuan meter. Yang kedua yaitu energi kinetik. Pernahkah teman-teman melihat mobil yang sedang melaju? Atau pernahkah teman-teman melihat orang yang sedang mendorong meja? Setiap benda yang bergerak atau berpindah memiliki energi. Energi tersebut biasa dikenal dengan sebutan energi kinetik. Jadi, apakah energi kinetik itu? Yap,
Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Rumus energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. EK merupakan energi kinetik dengan satuan Joule, M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, dan V merupakan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Nah, agar teman-teman lebih paham mengenai energi potensial dan energi listrik, kita lakukan simulasi secara virtual dulu yuk mengenai energi potensial dan energi listrik dengan menggunakan aplikasi PET Colorado Simulation. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan simulasi secara virtual menggunakan aplikasi PET Colorado Simulation. Nah, pada video kali ini, kita akan mencoba simulasi energi skate part basic untuk belajar tentang energi potensial dan juga energi kinetik. Sebelumnya, saya sudah membuka aplikasi PET Colorado Simulation, kemudian mencari materi pelajaran fisika, dan membuka simulasi energi basic. Maka, muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya, kita centang pie chart, bar graph, grid, dan juga speed. Maka akan muncul diagram energi di sini untuk mengetahui nanti energi kinetik, energi potensial, dan energi panas. Kemudian di sini ada kecepatannya. Kemudian ini lintasan untuk skaternya, dan di sini ada pemain skate atau skaternya. Nah, di sini juga bisa kita ganti masanya menjadi massa kecil, sedang, dan juga besar. Misalnya saya menggunakan massa yang besar. Kira-kira kita tentukan saja misalnya 50 kg. Nah, di sini teman-teman bisa memilih slow motion atau normal. Untuk lebih mudahnya saya memilih slow motion. Selanjutnya, saya letakkan skater ini pada ketinggian 6 meter. Lalu saya luncurkan skaternya. Nah, di sini terlihat pergerakan dari energi kinetik dan energi potensialnya. Di sebelah kiri sini muncul diagram energi kinetik dan juga energi potensial. Misalnya saya berhentikan skater ini pada ketinggian 6 meter. Nah, pada saat saya meletakkan skater pada ketinggian 6 meter, diagram di sini muncul bahwasannya energi kinetik 0 dan energi potensial mencapai titik maksimum. Kemudian jika saya mengubah skater ini pada jarak 4 meter misalnya, nah, di sini terdapat energi kinetik dan juga energi potensial. Namun, energi kinetik lebih kecil dari energi potensial. Dan apabila saya memberhentikan skater ini pada ketinggian 2 meter, apakah yang terjadi? Nah, di sini bisa terlihat diagramnya, energi kinetik dan energi potensialnya ada. Namun, energi kinetik di sini lebih besar dari energi potensial. Selanjutnya, apabila saya memberhentikan skater ini pada 0 meter, apakah yang akan terjadi? Nah, pada saat saya memberhentikan skater ini di 0 meter, di sini terlihat bahwa energi kinetik mencapai titik maksimum, sedangkan energi potensialnya sama dengan 0. Nah, maka dapat disimpulkan kan teman-teman bahwa energi kinetik itu merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda atau materi, dalam hal ini skater, karena lokasi atau kedudukannya. Skater ini tadi berada pada ketinggian 6 meter, dia memiliki energi potensial yang maksimum. Seperti itu. Sedangkan energi kinetik itu adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak.
Dalam hal ini, scatter bergerak dari ketinggian 6 meter menuju ke bawah atau ke 0 meter, seperti itu. Jadi, scatter ini telah melakukan energi potensial maupun energi kinetik. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk simulasi secara virtual menggunakan aplikasi PET Colorado Simulation mengenai materi energi potensial dan juga energi kinetik. Nah, setelah tadi melakukan simulasi secara virtual mengenai energi potensial dan energi kinetik, yuk kita cari tahu soal di samping. Yang pertama soal mengenai energi potensial. Seorang skater bermasa 50 kg berada pada ketinggian 6 meter dan diketahui gaya gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Maka, berapakah energi potensial skater tersebut? Nah, sebelumnya kita tulis dulu apa yang perlu diketahui. Diketahui massa skater tadi 50 kg. Kemudian ketinggiannya 6 meter. Dan gaya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya, EP atau energi potensial. Penyelesaiannya, kita tulis dulu rumus energi potensial di video sebelumnya. Ayo, masih ingat? Yap, energi potensial sama dengan M dikali G dikali H. Dimasukkan, masanya 50 kg, gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan ketinggiannya 6 meter. Kemudian dihitung, didapatkan energi potensialnya sebesar 3000 Joule. Kemudian, yuk kita cari tahu soal yang kedua mengenai energi kinetik. Pada soal, dijelaskan bahwa seorang skater sedang bermain skate dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika massa skater tersebut 50 kg, berapakah besar energi kinetik yang terbentuk? Sama seperti soal sebelumnya, kita tulis dulu yuk diketahui. Yang diketahui pada soal ada massa skater yaitu 50 kg. Kemudian kecepatan skater yaitu 4 meter per sekon. Yang ditanya adalah energi kinetik atau EK. Penyelesaiannya kita tulis dulu rumus EK atau energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Dimasukkan angka yang tertera, EK sama dengan setengah dikali 50 kg dikali 4 meter per sekon kuadrat. Didapatkan energi kinetik yaitu 100 Joule. Gimana? Mudah bukan cara menghitungnya? Bentuk energi yang ketiga adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung di dalam suatu zat. Contohnya, energi kimia yang terdapat dalam makanan dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjalankan aktivitas. Contoh lainnya, bahan bakar minyak yang dibutuhkan oleh kendaraan untuk bisa menggerakkan mesin. Selanjutnya, bentuk energi yang keempat yaitu energi listrik. Energi listrik adalah energi yang memiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Bentuk penggunaannya adalah setrika, yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya, lampu, yang merubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian, kipas angin, yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian sumber energi. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang suatu saat akan habis dipakai. Sumber energi tak terbarukan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah energi hasil tambang bumi. Energi hasil tambang bumi meliputi minyak bumi, gas,
dan batu bara. Energi hasil tambang bumi berasal dari fosil tumbuhan dan hewan yang telah terkubur jutaan tahun yang lalu. Yang kedua, energi nuklir. Energi nuklir ini berbentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Selanjutnya yaitu energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang tidak akan habis dipakai. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi alternatif untuk mengantisipasi habisnya sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah sumber energi matahari atau yang biasa dikenal dengan energi surya. Energi surya atau energi matahari ini bisa mengubah energi panas matahari menjadi energi lainnya. Contohnya adalah panel surya yang dapat mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Contoh energi terbarukan yang kedua yaitu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. PLTA adalah pembangkit yang memanfaatkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Contoh yang ketiga yaitu energi angin. Energi angin adalah energi yang memanfaatkan energi angin untuk diubah menjadi energi dalam bentuk yang lain. Kincir digunakan untuk memanfaatkan energi kinetik angin agar memutar generator listrik. Kemudian contoh yang keempat yaitu energi tidal. Energi tidal sering disebut juga energi pasang surut. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air laut. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai konsep energi dan bentuk-bentuk energi. Selanjutnya, kita masuk ke sumber energi. Makanan sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita. Coba bayangkan jika teman-teman tidak makan. Tentu akan terasa lemas, bukan? Kita atau tubuh kita membutuhkan makanan yang cukup dan bergizi untuk dapat melakukan aktivitas seperti belajar, bermain bersama teman, membantu orang tua, ataupun melakukan aktivitas lainnya. Yuk kita simak apa saja sih sumber makanan atau sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa kimia yang berfungsi sebagai bahan bakar utama yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menghasilkan energi. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat diantaranya beras, gandum, jagung, kentang, dan lain sebagainya. Sumber energi yang kedua adalah protein. Protein merupakan senyawa kimia yang berfungsi untuk sumber energi, pembangun jaringan tubuh, dan pengganti sel tubuh yang rusak. Protein dibagi menjadi dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan, contohnya daging, ikan, telur, dan lain sebagainya. Kemudian, protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Kemudian, sumber energi yang ketiga yaitu lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang memiliki fungsi sebagai sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ tubuh yang penting, dan pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Lemak dibagi menjadi dua macam, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani merupakan lemak yang berasal dari hewan. Contohnya kuning telur, keju, daging, dan lain sebagainya. Kemudian, lemak nabati merupakan lemak yang berasal dari tumbuhan. Sebagai contoh, kelapa, kemudian kemiri, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman harus makan makanan yang sehat dan juga bergizi, agar teman-teman bisa tumbuh sehat, kuat, dan cerdas.
video dari saya mengenai materi energi dalam sistem kehidupan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.